saya Jalila Zenia dengan NIM 210304250. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman materi dengan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Bapak Husnul Fikri. Materi yang pertama ada pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan kegiatan perencanaan, pengembangan, pengadaan, serta pemeliharaan penggunaan sumber daya manajemen manusia untuk mencapai tujuan baik secara individu maupun organisasi ataupun perusahaan. Sedangkan menurut Handoko Tehani, manajemen sumber daya manusia adalah penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, serta penggunaan untuk mencapai tujuan yang baik secara individu maupun organisasi. Di dalam manajemen sumber daya manusia terdapat beberapa fungsi. Fungsi yang pertama adalah penilaian kerja, yang kedua perencanaan kebutuhan sumber daya manajemen, yang ketiga pencapaian efektivitas hubungan kerja. Selanjutnya ada sasaran manajemen sumber daya manusia. Sasaran manajemen sumber daya manusia dibagi menjadi 4, yaitu sasaran terhadap perusahaan itu sendiri, yang kedua sasaran terhadap fungsional, yang ketiga sasaran terhadap sosial, serta yang keempat sasaran terhadap pribadi karyawannya. Selanjutnya ada tujuan manajemen sumber daya manusia. Tujuan manajemen sumber daya manusia dibagi menjadi 3. Yang pertama tujuan organisasi, yang kedua tujuan sosial, dan yang terakhir ada tujuan personal. Perencanaan manajemen sumber daya manusia. Perencanaan manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses dalam menentukan kebutuhan tenaga kerja, baik secara internal maupun eksternal. Selanjutnya ada tujuan-tujuan perencanaan manajemen sumber daya manusia. Tujuan perencanaan sumber daya manajemen manusia dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, menentukan kualitas dan kuantitas karyawan. Yang kedua adalah menghindari kelebihan atau kekurangan karyawan. Serta yang ketiga menjadi dasar dalam melakukan penilaian karyawan. Selanjutnya ada manfaat perencanaan sumber daya manajemen manusia. Yang pertama ada pendayagunaan sumber daya manusia, yang kedua ada penghematan biaya, yang ketiga ada koordinasi, yang keempat ada kebersamaan, serta yang terakhir ada sistem informasi sumber daya manusia. Faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia dibagi menjadi 2 faktor. Yang pertama ada faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah berbagai kendala yang terdapat di dalam organisasi itu sendiri. Yang kedua ada faktor internal, berbagai hal pertumbuhan dan pertimbangan yang berada di luar kemampuan organisasi itu untuk mengendalikannya. Selanjutnya ada rekrutmen karyawan. Rekrutmen karyawan menurut No atau L tahun 2000 didefinisikan sebagai pelaksanaan atau aktivitas organisasi awal dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan mencari tenaga kerja yang berpotensial. Tujuan dari rekrutmen itu sendiri adalah memikat sebagian besar pelamar kerja yang baik, meningkatkan citra umum organisasi sehingga para pelamar yang gagal mempunyai kesan positif terhadap organisasi atau perusahaan. Metode rekrutmen ada 4. Pertama, metode perekrutan sumber internal. Kedua, advertising atau iklan. Ketiga, ada metode perekrutan sumber eksternal. Keempat, ada lembaga pemerintah. Dan kelima, ada open house. Proses rekrutmen juga mengikuti beberapa proses, yaitu proses awalnya penyusunan strategi untuk merekrut karyawan. Setelah itu pencarian pelamar kerja, penyaringan atau penyisian pelamar, dan yang terakhir pembuatan kumpulan pelamar. Pengembangan sumber daya manusia.
Pengembangan sumber daya manusia adalah penyiapan manusia atau karyawan untuk mengikuti tanggung jawab lebih tinggi dalam suatu organisasi atau perusahaan. Jadi, tujuan pengembangan sumber daya manajemen adalah meningkatkan kompetensi secara tidak langsung. Kompetensi di sini itu maksudnya semua balas jasa yang diterima oleh pegawai dari organisasi atau perusahaan sebagai akibat dari jasa yang telah diberikannya kepada organisasi atau perusahaan tersebut. Jadi, manfaat pengembangan sumber daya manajemen adalah kalau manfaatnya bagi pegawai itu yang pertama meningkatkan kepuasan kerja dan pengakuan, yang kedua memenuhi kebutuhan personal, yang ketiga memotivasi berprestasi, pertumbuhan, tanggung jawab, dan kemajuan manfaat bagi organisasi tersebut. Kalau manfaat bagi perusahaan, yang pertama meningkatkan hubungan antar pegawai, yang kedua membantu pegawai untuk mengetahui nih tujuan organisasi, dan yang ketiga membantu menciptakan image organisasi yang lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya. Tujuan kegiatan analisis kebutuhan pengembangan sumber daya manusia antara lain mencari atau mengidentifikasi kemampuan apa yang diperlukan oleh karyawan dalam rangka menunjang kebutuhan organisasi. Tahapan ini umumnya itu mencangkup beberapa jenis. Yang pertama ada analisis organisasi, yang kedua analisis pekerja, dan yang terakhir ada analisis pribadi. Selanjutnya ada seleksi. Seleksi menurut Agus Sunyoto adalah usaha menjaring dari mereka yang dianggap nantinya bisa menyesuaikan diri dengan pekerjaan yang ditawarkan. Mereka yang dianggap dapat memperlihatkan unjuk rasa yang diharapkan oleh para pemimpin organisasi. Metode seleksi. Pertama, ada metode non-ilmiah dan metode ilmiah. Metode non-ilmiah adalah seleksi yang dilaksanakan tidak berdasarkan kepada kriteria kebutuhan nyata, pekerjaan atau jabatan, tetapi pilihannya hanya didasarkan kepada perkiraan dan pengalamannya saja. Yang kedua ada metode ilmiah. Metode ilmiah ini adalah seleksi yang didasarkan pada job specification dan kebutuhan nyata jabatan yang diisi serta berpedoman kepada kriteria dan standar tertentu. Langkah-langkah dalam mengadakan seleksi penerimaan, yang pertama harus lulus tes penerimaan. Kedua, setelah lulus tes penerimaan melakukan wawancara. Yang ketiga, pemeriksaan referensi. Yang keempat, evaluasi. Yang kelima, wawancara top manager. Dan yang terakhir lalu penerimaan karyawan. Selanjutnya ada manfaat penetapan kerja. Manfaat penetapan kerja, yang pertama ada pengalaman. Manfaatnya itu yang pertama ada pengalaman baru. Yang kedua, cakrawala pandangan kita lebih luas karena kita kan berinteraksi nih sama orang. Yang ketiga, tidak terjadinya kebosanan atau kejenuhan. Selanjutnya ada induksi. Induksi adalah kegiatan yang mempengaruhi tingkah laku karyawan baru yang telah ditempatkan agar dia menaati peraturan perusahaan tersebut. Jadi, tujuan induksi adalah supaya karyawan baru nih dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan pekerjaan mereka dan perusahaan mereka. Selanjutnya ada faktor-faktor yang dipengaruhi oleh seleksi. Yang pertama ada orientasi, yang kedua ada diklat, pengembangan, perencanaan karir, penilaian prestasi kerja, kompensasi, perjanjian kerja, dan terakhir ada pengawasan personalia.